Shalom Sobat Maestro yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH, sebagai pembina Persekutuan Siswa-Siswi Kristiani di SMA Negeri 12 Bandung. Dan saya juga sebagai guru agama Kristen Protestan di SMA Negeri 12 Bandung, Sobat Maestro. Jikalau Sobat Maestro sudah siap untuk menerangkan firman Tuhan, mari kita belajar bersama-sama, Sobat Maestro. Dan tema yang saya bagikan adalah pergunakan kesempatan yang ada. Pergunakan kesempatan yang ada. Sobat Maestro, satu hari saya dengan teman saya berdoa bersama-sama di rumahnya, Sobat Maestro. Dan dia punya saudara, dan selalu kita ajak kalau kita berdoa sementara saudara itu ada. Tetapi dia selalu berkata nanti dan nanti saya akan bergabung. Satu kali nanti saya akan bergabung. Singkat cerita, Sobat Maestro, berpulanglah saudara teman saya berpulang ke rumah Bapa di surga, maksudnya. Di situ saya berpikir begini, ternyata memang tidak selalu ada kesempatan untuk kita dapat bersama-sama berdoa bersama. Makanya Sobat Maestro, dimanapun saudara berada, pergunakan kesempatan untuk bersama-sama keluarga saudara untuk pergi ibadah ke gereja. Pergunakan bersama-sama dengan keluarga saudara, dengan menantu, dengan cucu, dengan anak, jika ada bersama-sama berkumpul bersama. Pergunakan kesempatan itu untuk bersama-sama berdoa. Pergunakan kesempatan itu untuk bersama-sama menyembah Tuhan, bangun mesbah keluarga, bangun komunikasi dengan Tuhan, Sobat Maestro. Karena begini, tidak selalu ada kesempatan buat kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Tapi bukan berarti kita jahat ya. Makanya, Sobat Maestro, kembali saya bagikan temanya adalah pergunakan kesempatan yang ada. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saya bacakan satu kali lagi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya begini, selagi masih ada kesempatan, mari pergunakan waktu itu dengan berbuat baik. Poin pertama yang saya bagikan adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu diambil dari kata ekakeo. Pengertian daripada ekakeo adalah tidak bersemangat. Poin kedua atau pengertian kedua, kehabisan tenaga. Jadi kalau kita kembali kepada firman ini berkata begini, janganlah kita tidak bersemangat berbuat baik. Janganlah kita kehabisan tenaga untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ada waktunya kita tidak dapat berbuat baik. Kita tidak dapat membantu orang lain. Tetapi di sini persyaratannya adalah terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Artinya kepada kita sesama orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu yang lebih diutamakan untuk kita bantu, Sobat Maestro. Itu diutamakan ya. Tapi bukan berarti kita melalaikan membantu di luar daripada saudara seiman kita. Jadi poin pertama adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu poin kedua, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian Sobat Maestro, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua berkata begini, beritakanlah firman,
Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Poin kedua adalah tetap beritakan Injil. Baik tidak baik waktunya, tetap memberitakan Injil. Makanya Alkitab berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19 tadi sampai 20 berkata, pergilah, 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 jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita memberitakan Injil. Selagi masih ada kesempatan untuk memberitakan Injil, beritakan Injil. Memberitakan Injil kan tidak terlalu sulit. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu yang kita beritakan kepada orang lain. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib menebus dosa kita, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, membuka pintu atau membuka relasi dengan Bapa di surga. Itulah yang dikerjakan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Itu yang kita ceritakan kepada orang lain. Betapa hebatnya Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, maka ada sebuah jaminan yang kekal untuk kita hidup bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi saya mendorong Sobat Maestro dimanapun berada. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda pendeta, apakah Anda jemaat, apakah Anda orang awam. Tidak ada hubungannya. Tapi mau nggak memberitakan Injil? Itu pertanyaan Sobat Maestro. Amin. Lalu poin ketiga adalah hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Di dalam Matius pasal yang ketiga, Matius pasal ketiga ayat 8 berkata begini, Sobat Maestro. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata pertobatan itu diambil dari kata metanoia. Pengertian metanoia adalah perubahan dalam cara berpikir. Ini sama pengertiannya dengan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Metanoia, perubahan cara berpikir, ya. Jadi hidup dalam pertobatan itu terlihat dari di perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita berpikir, cara kita merespon setiap argumen orang lain, cara kita menyikapi kehidupan ini juga, Sobat Maestro. Hidup dalam pertobatan. Apa yang harus bertobat kita hari-hari ini? Mari bertobat, Sobat Maestro. Selagi masih ada kesempatan. Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, tetap beritakan Injil. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Saya mendorong untuk semua Sobat Maestro yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergunakan kesempatan yang ada. Sebab ada waktunya nanti kita tidak dapat berbuat baik, kita tidak bisa memberitakan Injil, ya. Tapi kalau hidup dalam pertobatan, selagi masih ada kesempatan untuk kita bertobat, bertobat. Amin. Jangan nanti sampai kita meninggal, kita tidak bertobat, Sobat Maestro. Nakal ya tetap nakal, judi tetap judi, zina tetap zina, apalagi. Dan lain sebagainya. Hidup dalam pertobatan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, Sobat Maestro. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab malam hari ini kami ingatkan kembali, kami harus mempergunakan kesempatan yang ada untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Kami tetap memberitakan Injil melalui kehidupan kami sehari-hari dan hidup dalam pertobatan. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa satu kali nanti kami tidak bisa lagi melakukan semuanya ini sebab sudah selesai waktunya nanti. Saya berdoa buat seluruh pendengar Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan setiap mereka, tolong setiap mereka, supaya mereka tetap berbuat baik, memberitakan Injil, dan hidup dalam pertobatan. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami. Pujian hormat bagimu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.